Kamu pernah ngerasa nggak iklanmu jalan, tapi hasilnya nggak nyampe target, CPM naik, CTR turun, padahal kamu udah ubah kreatif, copy, bahkan target audiennya. Nah, bisa jadi masalahnya bukan di iklannya, tapi di struktur kampanye. Di era algoritma Andromeda sekarang, struktur kampanye yang lama udah nggak relevan lagi. Meta sekarang udah nggak pakai cara lama buat nyari audiens. Dulu kita bisa pakai interest yang sempit, lookalike 1%, speed testing manual, dan hasilnya lumayan. Tapi setelah update Andromeda, AI Meta jauh lebih pintar dan agresif dalam self-learning. Artinya, kalau struktur kampanyemu masih ribet dan terlalu banyak adset, sistem malah bingung menentuin sinyal mana yang paling kuat. Dan ujung-ujungnya datanya nyebar, optimasi nggak optimal, dan biaya malah bengkak. Banyak advertiser masih pakai struktur yang lama, 5 adset, masing-masing 3 ads. Harapannya biar bisa tes banyak gitu katanya. Tapi kenyataannya malah rugi waktu dan budget. Kenapa? Karena algoritma sekarang nggak butuh banyak tes manual. AI-nya udah bisa otomatis nentuin mana audiens yang perform. Kesalahan lain, mereka masih mikir tiap produk harus punya campaign sendiri. Padahal sekarang Meta lebih suka campaign yang strong secara data konsolidasi, bukan banyak campaign kecil-kecil. Jadi, gimana sih struktur yang disukai algoritma yang sekarang? Simple, minimalis, tapi datanya kuat. Pertama, mulai dari satu campaign utama dengan objektif yang jelas, misalnya sales atau leads. Jangan dicampur-campur di awal, fokus ke satu tujuan biar sistemnya nggak bingung. Kedua, batasi jumlah aset. Aset bisa 1-3 aja udah cukup, tapi dengan audiens yang luas. Gunakan advantage audience atau broad targeting karena AI-nya bakal lebih fleksibel baca perilaku user. Ketiga, isi tiap adset dengan 3-5 kreatif yang beda gaya. Bukan cuma beda desain, tapi beda angle komunikasinya. Contohnya, testimoni, story, demo produk, dan problem solution. Biar sistem punya bahan belajar yang kaya. Dan yang terakhir, biarkan campaign itu jalan minimal 5-7 hari tanpa diutak-atik. Jangan di pause, jangan diedit di tengah jalan, karena disinilah AI-nya lagi belajar intensif dari data kamu. Kita pernah bantu satu brand skincare yang awalnya punya 12 adset di 4 campaign yang berbeda. Hasilnya CPE-nya 2 kali lipat dari targetnya. Setelah kita ubah jadi satu campaign, 2 adset broad dan 4 kreatif, CPA-nya turun sampai 45% dan conversion-nya naik stabil. Dan menariknya, setelah 10 hari, AI-nya mulai auto scale sendiri. Jadi, biar per result-nya makin efisien tanpa harus diatur manual. Nah, teman-teman, saatnya kita akan demoin di dashboard kita. Oke, teman-teman, kita saat ini punya 2 campaign yang dia punya struktur yang sama ya, masing-masing punya 3 adset. Kemudian di sini juga punya 3 adset, di mana memang masing-masing campaign ini memiliki tujuan yang berbeda ya. Di sini tujuannya A, di sini tujuannya B, atau angle marketingnya B. Marketnya juga berbeda atau audiensnya berbeda ya, sehingga kita bedain ya, nantinya mungkin akan ada market yang lain tapi dengan tujuan yang sama. Jadi ada kegiatan webinar yang dia bisa menyasar market yang khusus ya, misalkan ke brand owner, kemudian orang yang pengen belajar digital marketing, kemudian orang yang pengen brand owner untuk skincare, brand owner untuk umroh dan haji, brand owner untuk wisata gitu ya. Sehingga kita beda-bedain. Nah, struktur kampanye itu seperti ini. Jadi dia terdiri dari 3 interest, masing-masing ada 3 video dan 2 foto, jadi totalnya ada 5. Di sini kita nggak mematikan sama sekali kampanyenya. Kita ambil yang beli ya, biar datanya lengkap ya. Jadi misalkan kayak gini, kita punya campaign ya, di sini ada foto yang konversi, foto yang konversi, kemudian ada video, kemudian ada yang lain juga, misalkan ini ya, ini foto, kemudian ini foto. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, foto 1 sama foto 2 ini selalu konversi paling bagus ya. Jadi tapi kita nggak melulu mempertimbangkan bahwa yang winning itu ini, terus kemudian sisanya kita pause ya. Nah, ini rahasianya. Jadi ketika kita mempause
video ini justru foto 1 sama foto 2 ini jadi jelek performanya karena ada video atau ad copy yang tugasnya untuk introduction di audiennya, terus kemudian yang ngambil konversinya ada di sini. Jadi Meta sudah mengkonsolidasikan dengan cara yang seperti itu ya, sehingga kita tidak perlu mematikan campaign walaupun mungkin tidak ada konversi di sini ya, tidak ada konversi di sini, mungkin konversinya lebih mahal dan lain sebagainya, tapi tetap kita biarin itu sebagai satu kesatuan algoritma yang mereka atau AI-nya itu mempelajari dengan secara detail dan bagus ya, sehingga mereka mengkonsolidasikan artikel atau konten-konten kita ini akan ditujukan kepada siapa dulu, setelah itu akan ditujukan kepada siapa lagi gitu ya. Jadi termasuk kenapa campaign-campaign yang sifatnya retargeting itu tidak terlalu worth it untuk dilakukan pada saat ini ya, karena mereka memang sudah melakukannya sendiri ya. Mereka sudah melakukannya sendiri. Seperti ini kita buktiin bahwa mereka melakukan retargeting atau artificial intelligence-nya melakukan retargeting. Kita lihat dari frekuensinya. Hampir setiap orang itu dilihatin 2 kreatif ya, sehingga frekuensinya lebih dari 1. Artinya dari 100 orang itu akan di retargeting lagi ke 30 orangnya lagi. Dari 100 itu 30 orangnya itu adalah orang yang mungkin prospeknya paling bagus, orang udah engage, tinggal apa istilahnya ya, panen aja gitu istilahnya. Nah, ini yang kita harus sadari bahwa algoritma ini mempelajari behavior. Bisa jadi customer-nya tidak akan membeli di hari pertama, tapi mereka akan membeli di hari kedua, 3, 4 setelah mereka nonton 2-3 kali video atau 2-3 kali foto baru mereka beli. Bayangin kalau kita meng-off-kan ads ya, padahal dia tugasnya untuk mencari prospek buyer baru, kemudian diretargeting dengan gambar yang seperti ini, sehingga cukup merepotkan buat algoritma untuk membaca atau mengoptimalkan campaign-nya. Intinya, di era algoritma Andromeda ini, yang menang bukan yang paling banyak campaign, tapi yang paling paham struktur sederhana tapi datanya kuat. Kalau kamu masih main di YouTube yang lama, siap-siap aja ketinggalan sama brand lain yang sudah ngerti cara kerja AI-nya di Meta. Dan kalau kamu pengen belajar step by step bikin struktur campaign yang disukai algoritma, mulai dari cara testing, scale, sampai analisa datanya, ayo gabung di webinar Brand Launch Masterclass bareng Yosugi Media. Kita bahas dari strategi dasar sampai praktiknya langsung. Linknya ada di bawah. Terima kasih.